Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like video ini, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video ilmu pengetahuan dan informasi dari channel ini. Negara Papua Nugini. Papua Nugini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Papua, berbatasan dengan Indonesia di sebelah barat dan negara-negara Pasifik lainnya seperti Australia di sebelah selatan dan timur, serta Kepulauan Solomon di sebelah timur laut. Papua Nugini memiliki luas wilayah sekitar 462.840 km persegi dan terdiri dari lebih dari 600 pulau, dengan Pulau Papua sebagai pulau terbesarnya. Wilayah Papua Nugini secara umum terdiri dari pegunungan, hutan hujan tropis, sungai, dan pantai yang indah. Pegunungan Central Highlands membentang di tengah negara dan memiliki puncak tertinggi, yaitu Gunung Wilhelm, yang memiliki ketinggian 4.509 meter di atas permukaan laut. Papua Nugini juga memiliki sejumlah gunung berapi aktif, termasuk Gunung Tafurfur di Pulau New Britain. Papua Nugini terletak di zona waktu timur dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan hujan tropis yang lebat dan rawa-rawa yang sulit diakses. Iklim di Papua Nugini cenderung tropis dengan suhu rata-rata antara 25 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun. Musim hujan di Papua Nugini berlangsung antara Desember hingga Maret, sementara musim kemarau terjadi antara Juni hingga September. Sejarah Papua Nugini bermula dari kedatangan manusia pertama ke wilayah ini lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Para penduduk asli Papua Nugini adalah suku-suku yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Kedatangan bangsa Eropa pertama ke Papua Nugini terjadi pada abad ke-16 ketika penjelajah Spanyol dan Portugis tiba di wilayah ini. Namun, penetrasi kolonial lebih intensif dilakukan oleh Belanda dan Inggris pada abad ke-19. Wilayah Papua bagian barat menjadi wilayah kolonial Belanda sementara Papua bagian timur menjadi wilayah kolonial Inggris. Pada masa Perang Dunia II, Papua Nugini menjadi lokasi penting dalam pertempuran Pasifik antara Sekutu dan Jepang. Pasukan Sekutu, terutama dari Australia dan Amerika Serikat, merebut wilayah ini dari pendudukan Jepang dan menjadikannya basis strategis untuk menghadapi Jepang. Setelah Perang Dunia II, wilayah Papua dan Papua Nugini diurus oleh dua negara kolonial yang berbeda. Papua menjadi administrasi langsung oleh Australia sebagai wilayah Trust Territory of New Guinea, sementara Papua Nugini diurus oleh pemerintahan kolonial Australia sebagai wilayah protektorat. Pergerakan kemerdekaan di Papua Nugini semakin menguat pada akhir tahun 1960 dan 1970. Pada tanggal 16 September 1975, Papua Nugini mendapatkan kemerdekaannya dari Australia. Negara ini menjadi negara merdeka ke-6 di Pasifik dan berganti nama menjadi Papua Nugini. Namun, sejak kemerdekaannya, Papua Nugini juga menghadapi beberapa tantangan politik dan sosial, termasuk ketegangan etnis dan konflik internal. Meskipun demikian, negara ini terus berusaha untuk membangun stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, serta melestarikan keanekaragaman budaya dan kehidupan suku-suku asli Papua Nugini. Pemerintahan Papua Nugini. Papua Nugini adalah sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan Papua Nugini terdiri dari 3 cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif. Kepala negara Papua Nugini adalah Gubernur Jenderal yang bertindak atas nama Ratu Inggris sebagai kepala negara persemakmuran. Namun, peran Gubernur Jenderal biasanya bersifat seremonial, dan kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan pemimpin eksekutif tertinggi di negara ini. Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab atas menjalankan pemerintahan sehari-hari. Legislatif. Parlemen Papua Nugini, yang disebut sebagai Parlemen Nasional, adalah badan legislatif negara ini. Parlemen ini merupakan lembaga bikameral, terdiri dari 2 kamar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Kepresidenan. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang.
Dewan Kepresidenan terdiri dari para pemimpin pribumi dan pejabat adat yang memainkan peran khusus dalam proses legislatif. Yudikatif. Sistem yudikatif Papua Nugini memiliki Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di negara ini. Mahkamah Agung terdiri dari sejumlah hakim yang dipilih dan ditunjuk untuk menangani kasus-kasus yang penting dan kompleks. Selain Mahkamah Agung, ada juga pengadilan lain di tingkat provinsi dan distrik yang bertanggung jawab atas penanganan kasus-kasus di tingkat yang lebih rendah. Selama sejarahnya, Papua Nugini juga mengalami beberapa pergantian pemerintahan dan tantangan politik. Namun, pemerintahan ini terus berusaha untuk mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara ini. Kebijakan ekonomi Papua Nugini. Berikut beberapa kebijakan ekonomi yang telah diimplementasikan di Papua Nugini. Pengelolaan sumber daya alam. Papua Nugini telah berusaha untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya, terutama sektor minyak dan gas. Pemerintah mengutamakan kemitraan dengan perusahaan asing dalam kegiatan ekstraksi dan produksi minyak dan gas, namun juga berusaha untuk meningkatkan keterlibatan warga negaranya dalam sektor ini. Diversifikasi ekonomi. Pemerintah Papua Nugini menyadari pentingnya diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam. Upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri manufaktur guna menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan meningkatkan perekonomian. Investasi infrastruktur. Papua Nugini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara telah dilaksanakan untuk memfasilitasi transportasi dan perdagangan. Peningkatan pendidikan dan keterampilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi fokus kebijakan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan produktivitas tenaga kerja Papua Nugini. Peningkatan pengelolaan fiskal. Pemerintah juga berupaya meningkatkan pengelolaan fiskal dan transparansi dalam anggaran negara, termasuk mengurangi defisit anggaran dan pengeluaran yang tidak produktif. Meskipun demikian, Papua Nugini masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, termasuk kesenjangan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah, dan korupsi yang masih menjadi masalah. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masalah ini agar ekonomi negara dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Agama di Papua Nugini. Papua Nugini memiliki keanekaragaman agama yang kaya karena beragamnya suku dan budaya di negara ini. Beberapa agama yang dianut di Papua Nugini. Kekristenan adalah agama yang paling dominan di Papua Nugini. Mayoritas penduduk Papua Nugini mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Agama Kristen diperkenalkan oleh misionaris pada abad ke-19 dan abad ke-20 dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Papua Nugini. Selain kekristenan, masih ada beberapa suku di Papua Nugini yang menganut agama tradisional atau kepercayaan animisme dan politeisme. Agama-agama tradisional ini melibatkan kepercayaan pada roh nenek moyang, roh alam, dan roh-roh lain yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Sejumlah kecil penduduk Papua Nugini juga menganut agama Islam, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Indonesia, seperti Provinsi Papua dan Papua Barat. Islam di Papua Nugini biasanya dibawa oleh pedagang atau pekerja migran dari negara-negara Muslim tetangga. Di Papua Nugini juga terdapat minoritas agama lainnya, seperti Hindu dan Buddha, yang biasanya dianut oleh warga negara asing yang tinggal atau bekerja di negara ini. Pemerintah Papua Nugini mengakui kebebasan beragama dan menghormati pluralisme agama di negara ini. Agama-agama tersebut berdampingan dengan damai dan kontribusi beragam ke dalam keragaman budaya dan sosial Papua Nugini. Pariwisata di Papua Nugini. Papua Nugini memiliki potensi pariwisata yang menarik dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan atraksi petualangan yang unik. Meskipun potensialnya besar, pariwisata di Papua Nugini masih berkembang dan belum sepopuler destinasi pariwisata lain di kawasan Asia Pasifik. Berikut beberapa daya tarik pariwisata utama di Papua Nugini. Papua Nugini dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk gunung-gunung tinggi, lembah-lembah hijau, dan hutan hujan tropis yang luas. Surga bagi para pecinta alam.
Negara ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi flora dan fauna yang langka dan unik. Papua Nugini memiliki lebih dari 800 kelompok etnis dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi budaya yang berbeda. Pariwisata budaya di sini memungkinkan wisatawan untuk mengalami upacara adat, seni dan kerajinan tangan tradisional, tarian, dan acara-acara budaya lainnya. Taman Nasional dan kawasan konservasi di Papua Nugini adalah surga bagi penggemar alam liar dan ekowisata. Seperti Taman Nasional Lawrence, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, dan Taman Nasional Sepik Ramu, yang menampilkan keanekaragaman hayati yang kaya. Papua Nugini menawarkan berbagai macam aktivitas petualangan ekstrim, seperti mendaki gunung, berpetualang di hutan hujan, menyelam di perairan yang kaya akan kehidupan laut, dan menjelajahi sungai-sungai yang liar dengan perahu kano. Festival dan acara budaya. Berbagai festival dan acara budaya di Papua Nugini memberikan pengalaman yang unik dan menarik bagi wisatawan. Seperti Festival Sing Sing, yang menampilkan tarian dan musik tradisional dari berbagai suku. Namun, perlu diperhatikan bahwa pariwisata di Papua Nugini masih berkembang dan infrastruktur pariwisata belum sepenuhnya matang. Bagi para wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi negara ini, penting untuk melakukan perencanaan yang baik dan menggunakan layanan tur operator yang terpercaya. Arti bendera Papua Nugini. Bendera Papua Nugini memiliki makna yang kaya dan mewakili identitas negara tersebut. Bendera ini terdiri dari beberapa elemen yang memuat simbol-simbol penting. Berikut adalah arti dari elemen-elemen bendera Papua Nugini. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian dan keberanian rakyat Papua Nugini dalam menghadapi tantangan dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan. Warna hitam melambangkan rakyat Papua Nugini yang berkulit hitam, mencerminkan identitas etnis dan budaya mereka sebagai bagian dari keanekaragaman suku-suku di negara ini. Warna putih melambangkan kedamaian dan harapan untuk masa depan yang cerah bagi rakyat Papua Nugini. Bendera memiliki 5 bintang putih berukuran sama yang diatur dalam bentuk salib di atas latar belakang merah. 5 bintang tersebut melambangkan kelima wilayah utama di Papua Nugini yang bersatu dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan persatuan. Itulah fakta menarik dari Papua Nugini. Sebelum kami tutup, kami akan pantun. Di sini tiba masa yang terakhir, seperti halaman yang berakhir. Terima kasih karena menonton. Ingatlah kami, jangan lupa klik jempol ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.